Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Dan masih bersama dengan Pak Lutfi Sahal di sini. Kita bicara mengenai muamalah, tentunya menjadi sebagai salah satu hal yang begitu penting, terutama di dalam Islam, di dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita bicara mengenai secara runut hukumnya Pak, hukum kita bicara mengenai, kita ketahui memang ada banyak hal yang menjadi fokus perhatian di dalam Islam. Salah satunya mungkin bicara mengenai sunnah. Nah, sunnah di sini mungkin secara umum boleh disampaikan sejauh mana kita memahami akan makna sunnah itu tadi. Oke, terima kasih. Kalau kita melihat sejarah, kenapa diturunkan Nabi, ya, karena memang untuk mengarahkan atau menjelaskan dari inti Al-Quran itu sendiri. Ya. Hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran itu sifatnya secara majemuk, secara global, yang mana itu perlu ditafsirkan, perlu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau kita melihat secara komprehensif barangkali ya, apa yang menjadi ketetapan Nabi, perilaku Nabi, sifat Nabi, perkataan Nabi, itu sunnah. Ya, sunnah mulai dari lahirnya beliau sampai wafatnya beliau itu sunnah. Nah, kebanyakan yang kita pelajari kadang, terutama biasanya di majelis-majelis talim itu ya, mempelajari sifat 20, mempelajari tauhid dan lain sebagainya, tanpa menyadari sebenarnya beliau dari lahir sampai umur 40 itu pun sebenarnya itu bagus kita tiru, ya, bagus kita tiru. Kenapa demikian? Kita coba melihat sejarah lebih mendalam ya terkait beliau mulai dalam kandungan Siti Aminah di ibunya ya. Mulai dari 2 tahun itu sudah ditinggalkan ayahnya. Kemudian lahir umur 6 tahun beliau ditinggalkan oleh kakeknya. Nah, jadi sempat itu dipelihara oleh ibunya, kemudian disusukan dengan orang lain. 6 tahun berselang waktu ditinggalkan oleh ibunya, kemudian ikut sama kakeknya Abdul Muthalib itu selama 2 tahun saja. Nah, habis itu meninggal kakeknya, lalu ikut pamannya umur 8 tahun. Nah, kemudian sampai seterusnya. Nah, kalau kita melihat beliau dari umur 12 itu beliau sudah ikut pamannya hijrah ke negeri Syam untuk berdagang. Nah, berdagang. Yang mana kita ketahui bahwa negeri Syam itu saat ini Yordania, Palestina, kemudian Lebanon, Suriah. Jadi ada 4 negara yang beliau kuasai saat itu ya. Itu umur 12 tahun loh ya. Umur 12 tahun sudah ke 4 negara berdagang. Nah, ini yang perlu kita teladani ya, perlu kita ikuti jejak-jejak beliau. Nah, kemudian pada usia 25 tahun itu beliau menikahi Siti Khadijah. Yang mana saat itu beliau memberikan mahar itu 20 ekor unta dan emas 12,4 on atau setara dengan 1240 gram. Nah, kalau kita konversi saat ini ya, dulu onta merah itu adalah onta yang kendaraan paling mahal saat itu. Nah, kalau kita konversi saat ini kendaraan paling mahal itu katakanlah Alphard kurang lebih harganya antara 700 sampai 1 M ya. Berarti ada 20 onta, ada 20 miliar. Belum lagi emas. Tadi saya coba hitung 1240 gram dikali 800.000 saja ya misalnya ya, harga emas ada yang 700, ada yang 800, 500, anggaplah 800. Itu 992 juta. 8 juta lagi 1 miliar. Berarti kalau kita totalkan ada 21 juta saat melamar Siti Khadijah. 21 miliar. 21 miliar saat melamar Siti Khadijah. Artinya apa? Itu umur 25 loh ya. Nah, kalau kita hitung-hitung 25 itu adalah orang-orang yang baru lulus S1, orang yang baru menyelesaikan studinya. Di tempat kita umur 25 itu barangkali baru memulai bisnis. Rasulullah 25 itu sudah melamar 21 miliar. Nah, ini yang perlu kita kita perlu tiru. Karena kebanyakan kita ya lupa akan itu. Jadi begini, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin kehidupan dunia sejahtera, aman, maka dia harus pakai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat juga harus pakai ilmu, ya. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya juga harus pakai ilmu. Nah, oleh karena itu
saya kira perlu kita meneladani, mencontoh, mempelajari bagaimana kita sukses berbisnis seperti Rasulullah. Nah, itu umur 25 tahun, kemudian umur 40 tahun beliau pertama kali menerima wahyu. Ya. Kemudian umur 63 tahun beliau wafat. Nah, tentunya dalam perjalanan ini ya banyak hal-hal yang kita patut teladani ya, terutama dalam berdagangnya beliau, dalam berbisnisnya beliau menerapkan sidik, amanah, tablik, patanah. Sidik, jujur. Dalam berdagang beliau harus jujur, ya, tidak ada yang mengurangi timbangan, mengurangi takaran, mengurangi panjang. Kita bisa lihat sekarang di masyarakat, misalnya jualan kayu, ukurannya berapa, 12 kali 10, padahal kayunya itu tidak seukuran itu gitu. Anda bisa bayangkan itu ya, kalau misalnya artinya luar biasa dalam kondisi kesuksesan yang kemudian juga diraih oleh Rasulullah. Tidak lain tidak bukan, memang selain beliau berilmu, pastinya juga berakhlak, begitu kan, yang kemudian juga disebutkan yang menjadi sebagai salah satu sifat wajib yang ada bagi pada diri Rasulullah SAW. Kalau kita ketahui memang secara kondisi masyarakat hari ini pasti berbeda dengan kondisi masyarakat Arab lain pada zaman Rasulullah, begitu ya. Kemudian juga di tengah kondisi di mana hari ini serba online, masyarakat pun juga tampaknya memang menggunakan e-commerce menjadi sebagai salah satu toko online yang paling diminati dibandingkan dengan toko-toko yang konvensional yang ada di tengah-tengah kita hari ini. Nah, sejauh mana kondisi muamalah jual beli ini masih dalam lajur yang sama, namun ibaratnya menjadi sebagai salah satu landasannya tentu tidak lain tidak bukan adalah Al-Quran. Nah, data atau semacam firman dan bukti ayat-ayat seperti apa yang sebenarnya mampu kita jadikan sebagai landasan dalam kita menjadikan muamalah yang kabarnya menjadi salah satu pintu rezeki paling banyak dibandingkan dengan profesi ataupun juga hal-hal lain. Jadi begini, beberapa waktu lalu saya coba mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh BWI Bank Wakaf Indonesia di Hotel Aryaber itu beberapa waktu lalu. Jadi mereka intinya mau sosialisasi terkait dengan transaksi yang mungkin saat ini sudah ketinggalan zaman, yaitu dengan cara mewakafkan uangnya secara tunai. Nah, mereka mencoba mensosialisasikan barcode atau QRIS itu mungkin ya. Kemudian di scan, transfer uang, sudah selesai wakaf. Itu barangkali yang terjadi saat ini. Nah, kalau kita mau coba menelaah lebih jauh ke depannya, ke belakang gitu ya, kalau kita mengacu kepada fikih-fikih klasik, itu barangkali sangat-sangat naif ya, karena dan masyarakat kita Banjar bahkan ada yang beranggapan bahwa uang dalam bentuk infak itu sendiri pun tidak boleh ditukarkan, atau buhur bahasa Banjarnya itu tidak ditukar, karena itu infak orang kalau nominalnya 100.000 ya 100.000, tidak boleh diapa-apakan, kecuali nanti sudah dibelikan ke barang kemudian ditempatkan di musala, di masjid dan sebagainya. Itu orang tidak boleh apa-apakan. Nah, terkait dengan hal ini barangkali kita perlu mengkaji lebih dalam terkait dengan fikih kontemporer ya. Karena kalau kita mengacu kepada fikih-fikih klasik ya barangkali tidak ada yang tidak dibenarkan, barangkali transaksi yang ada di sekarang itu. Misalnya begini, kalau fikih klasik dulu mengharuskan penjual dan pembeli itu dalam satu majelis, artinya dalam satu tempat. Bagaimana kalau misalnya tempatnya jauh, lewat telepon atau lewat video call barangkali. Nah, kalau kita mengacu berpedoman kepada fikih klasik, itu tidak dibenarkan. Nah, kalau tidak dibenarkan artinya sangat menyusahkan kita dalam transaksi. Sementara kita saat ini sudah teknologi luar biasa canggihnya, sehingga kita tidak perlu harus berada di dalam satu tempat, dalam satu majelis, tidak perlu. Satu di Surabaya misalnya, satu di Jakarta, nggak jadi masalah. Kita bisa menggunakan telekonferensi atau video call. Nah, dengan begitu kita bisa bertransaksi secara sah, tapi harus menggunakan fikih kontemporer. Jadi memang tidak lain tidak bukan menjadikan sebagai salah satu keniscayaan ketika teknologi kian canggih, tapi bukan berarti juga Islam ketinggalan akan kondisi seperti itu. Dan dengan kondisi seperti ini, kabarnya juga pada
dalam Al-Quran ini ada semacam perintah untuk menabung. Apakah memang itu benar? Kemudian juga ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi bagaimana kiranya lembaga yang kemudian juga dahulu pada zaman Rasulullah untuk kemudian juga mengatur keuangan. Nah, kita nanti akan bahas seputar hal ini. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.